Hai guys, kembali bersama Gian. Kebetulan saat ini Gian ada di Bali, tepatnya di Villa apa, Pak? Makavilla. Makavilla, alamatnya lengkapnya Pak? Lokasinya di Peti Tengah. Peti Tengah, Seminyak Pak ya? Seminyak. Seminyak. Luar biasa guys. Saat ini Gian benar-benar sangat senang bertemu langsung Ketua IHGMA Bali dengan Pak Yoga. Yoga apa Pak? Biar dicerita Pak. Ya, Yoga Iswara. Iswara. Masih muda guys, ganteng. Kita mau bahas tentang pariwisata Bali, khususnya Bali ya, tentang perhotelan. Salam kenal Pak dari Gian. Ya, salam kenal. Ya. Terima kasih sudah mau menerima saya nih, luar biasa. Saya datang dijamu dengan sangat baik. Pak, saya langsung ke bertanya tentang, kan kemarin itu kita di Bali sempat agak drop Pak ya, sejak pandemi. Sekarang gimana Pak tentang perhotelan Bali khususnya? Jadi saya mundur sedikit dulu. Jadi Bali mengalami fase yang luar biasa sekali pada saat pandemi COVID-19. Hampir 2,5 tahun tadi istilahnya diporak-porandakan. Hancur lebur. Berhenti semua perekonomian itu berhenti. Awalnya kita tidak percaya Iya. karena adanya COVID, mungkin hanya sebentar saja. Tapi setelah proses itu semakin berkepanjangan dan respon dari negara-negara mulai menutup diri, Iya. nah akhirnya di sana kita benar-benar merasakan sekarang. Ya, jadi Bali yang memang ketergantungan dengan turisme itu besar, hampir 45% kita tergantung dengan pariwisata, dan seketika itu berhenti. Dan itu pasti bagian kolek waktu itu Pak ya? Banyak sekali. Jadi istilahnya dibilang kita mengalami fase bleeding, jadi berdarah-darah. Nah, namun selama proses 2,5 tahun ini, jadi ketika Bali mulai dibuka, sekarang dengan COVID sudah mulai terkontrol dan aman, ya. Nah, kemudian ada persiapan G20 kemarin ya, itu menjadi titik balik kita. Mulai Ya. Nah, setelah G20, recovery-nya semakin lama. Dan sampai sekarang bahkan kita sudah consider kita sudah recover, bahkan sudah mirip dengan tahun 2019 sebelum COVID. Jadi Semangat lagi Pak ya? Tambah semangat. Kemudian jumlah wisatawan asing sudah hampir mirip dengan 2019. Jadi rata-rata per hari sekarang sudah 15.000. Ya. Kemudian pertumbuhan ekonomi Bali sudah meningkat di kuartal pertama kurang lebih 5% dari sebelumnya. Di pandemi kita level di nasional 0,32, sekarang sudah ke urutan 6, sekarang kembali luar biasa. Ya, jadi mudah-mudahan ini menjadi momentum. Tentu dalam proses ini Mas Dian ini menjadi banyak pembelajaran buat kita. Kita memasuki tahapan yang paling buruk, tetapi di sana kita banyak mengambil hikmah. Dari kejadian itu kita jadikan sebuah game changer. Ya, cara pandang kita sekarang melihat sebuah pariwisata agak berbeda. Kalau dulu kita menggaungkan pariwisata itu sebagai leading sector. Sekarang dari pengalaman kita dengan COVID, kita sekarang lebih membawa wajah pariwisata kita yang lebih maju. Ya. Kemudian di masa COVID ini kita banyak merenung, ternyata banyak dampak juga yang secara negatif yang ditimbulkan dari pariwisata yang sekarang waktu kita harus berbenah. Nah, ini waktu titik balik kita dalam selain bangkit dan sekaligus kita juga mengurangi dampak-dampak negatif yang ada pariwisata yang ada. Nah, seru guys, tapi yang mau putus dulu omongan Pak Yoga ini. Kan netizen pengen tahu Pak, apa sih Pak IHGMA itu apa Pak? Biar mereka tahu. IHGMA ini adalah asosiasi general manager pada pendeknya Indonesian Hotel General Manager Association. Berarti dia khusus GM Pak ya? Khusus GM, jadi pimpinan tertinggi akomodasi hospitality yang ada di Indonesia. Nah, di sana mereka bisa ikut dan join di dalam asosiasi IHGMA. Jadi pimpinan tertingginya. Ya, kalau misalkan tidak ada GM, ada resort manajernya, bisa. Nah, ini. Tapi ini untuk maaf Pak ya, saya bertanya nih, untuk
bintang aja Pak, bintang satu boleh, semua. Ya. Semua. Jadi kalau misalnya seandainya Pak, mereka belum bergabung, boleh bergabung. Bisa. Kemana, ke Bapak langsung? Apa ke... Kalau yang di Bali kebetulan dengan kami, dengan saya. Kemudian kalau yang di daerah-daerah lain tentunya kita ada di PD di masing-masing daerah. Oh gitu ya. Dan kenapa menarik dari bilang kenapa ini tidak kita standarkan ini harus bintang 4 tidak? Karena tujuan utama dari asosiasi GM ini adalah memperkuat SDM. Nah itu yang penting. Jadi SDM ini ada istilahnya push dan pull faktor. Jadi yang senior atau yang lebih expert ini harus menarik yang junior. Dan support lah Pak ya. Ya, saya support yang junior harus mempush dirinya. Sehingga penguatan daripada SDM pada puncak pimpinan ini akan semakin terjadi dan semakin pokok. Dan itulah yang menjadi sebuah kedaulatan dalam leadership kepemimpinan di hospitality. Kami tidak istilahnya bilang general manager dari luar itu jelek, tidak. Tapi kita harus memperkuat diri kita, menunjukkan bahwa kita ini juga mampu dan kita harus tetap belajar. Ya, dan mempererat silaturahmi juga Pak ya. Betul. Mungkin Bapak mungkin ada arisan antara GM gitu Pak ya. Jadi kita sharing knowledge di sana, sharing pengalaman ya. Karena kan yang namanya hospitality ini kan terus berkembang ya. Jadi kita harus update dan mencari sebuah equilibrium baru untuk bisa memberikan sebuah produk, pelayanan dan pengelolaan yang lebih baik. Itu mungkin ada iuran bulanannya Pak, GM-nya Pak, apa gimana? Dia cuma kenanya sekali aja setahun. Ya, jadi ada, dan itu tuh tidak seberapa dengan premium ya. Jadi kita ada iuran member ya, itu hanya sekali dalam setahun, dan itu tidak ada value-nya yang didapatkan dari apa yang swasta. Nah Pak, ini nggak kalah penting. Netizen kan pengen tahu juga Pak. Pasti kan GM Bali khususnya itu sibuk. Ada nggak sih Pak kegiatan sosialnya untuk masyarakat? Ya, tentunya. Kegiatan sosialnya. Kegiatan sosial yang kita lakukan yang paling nyata ini Pak. Pada saat COVID itu luar biasa sekali support dari para GM yang di Bali khususnya. Jadi kami memfasilitasi pengadaan vaksin untuk pelaku pariwisata itu hampir 90.000 vaksin. Khusus untuk pelaku pariwisata karena kami sadar tanpa kita memiliki indikator itu kita nggak bisa buka. Betul. Kemudian teman-teman GM juga menjadi verifikator di dalam CHSE. Ya, jadi kita sadar bahwa trust itu penting dan trust itu perlu diwujudkan dengan menunjukkan sebuah properti itu tersertifikasi dengan baik. Nah, jadi bergeraklah para GM ini menjadi verifikator ya, itu secara volunteer kita untuk bisa membantu pemerintah sehingga kita mendapatkan sebuah confidence dan trust yang besar. Nah, kemudian hal-hal yang lain yang kita lakukan juga di luar daripada COVID, nah kita juga membantu berbagi kasih ada itu ya, berbagi kasih biasa gerakan CSR kepada orang yang tidak mampu. Jadi ada ranking baik ya. Jadi kita sambil mencari terutama keluarga-keluarga mungkin yang cukup ekstrim. Ya, jadi itu disupport secara berkelanjutan. Kemudian kita juga melakukan proses penguatan kepada SMK juga. Jadi membantu memberikan link and match pada kurikulum yang ada. Sehingga ketika mereka menjadi outputnya bisa bertemu secara sinkron dengan apa yang dibutuhkan oleh industri. Kemudian hal lainnya yang juga kita bisa lakukan adalah membantu di dalam memperkuat desa wisata. Wah, luar biasa ya guys ya, kegiatan IGMA itu ya. Sehingga kita bisa tidak saja kebermanfaatan daripada pariwisata dirasakan oleh pihak hotel, tetapi kita juga bisa memberikan value kepada local community ya. Jadi mulai dari memberikan masukan terkait dengan bagaimana melakukan pengelolaan pariwisata itu dari sisi desa wisata.
Nah, kemudian hal-hal yang menarik yang kami lakukan itu 2 tahun terakhir ini kita ada kegiatan yang namanya International Tourism Leader Summit. Jadi tahun 2022 itu tahun lalu kegiatannya bersamaan dengan perayaan World Tourism Day, jadi hari pariwisata dunia. Nah di sana inilah yang menjadi titik balik kita, ya, bahwa dalam ITLS itu menghasilkan sebuah paradigma baru, ya, di mana pariwisata itu sudah tidak relevan lagi kita usung menjadi leading sector, tetapi bertransformasi menjadi peran sektor. Jadi peran sektor artinya sektor yang bisa masuk ke semua. Ya, jadi memberikan penguatan dan pengokohan tidak saja di sektor pariwisata, tetapi di sektor-sektor lain. Ini wajahnya lebih membumi, lebih bijaksana untuk bisa memberikan kebermanfaatan tidak hanya dirasakan oleh sektor pariwisata saja, tetapi untuk semua sektor yang berhubungan dengan pariwisata. Nah, wajah ini sangat relevan dan menjadi pembelajaran yang terbaik ketika kita mengalami di sana kita merasakan sehat. Dan itu janji para GM, kalau seandainya kita bisa bangkit, nah kita akan bangkit dengan benar, dengan cara yang lebih bermartabat, ya. Jadi kita tidak menjadikan profit itu menjadi satu-satunya tujuan utama kita, tapi bagaimana kita goes beyond daripada profit itu. Artinya usahanya harus jalan, destinasinya pun juga harus berkelanjutan, mulai dari dampak lingkungannya dipikirkan, kemudian dampak sosialnya. Nah kalau dulu maaf kita pikirnya selalu GOP aja, gross profitnya, nah itu bagus, tetapi jangan berhenti di sana, nah, karena kita harus istilahnya ada angsa bertelur mas, jadi jangan hanya mengambil telur masnya saja, lupa merawat angsanya. Nah, sekarang ini angsanya kita rawat, sehingga bisa menghasilkan telur yang lebih baik, lebih banyak. Ini yang bisa kita gunakan secara berkelanjutan untuk sebuah sektornya. Wah, luar biasa, sangat jelas dari Ketua IGMA Bali Pak Yoga. Pak, sebelum dia akhiri, ini nggak nonton ini Pak. Apa sih Pak itu tujuannya? Kan IGMA itu suka mengadakan table talk ya Pak. Itu tujuannya untuk apa Pak? Biar netizen tidak tahu. Nah, kalau table talk ya kita ada beberapa kegiatan, ada leader talk. Nah, kalau leader talk ini lebih banyak kembali lagi fokusnya adalah bagaimana kita bisa memperkuat change daripada SDM. Jadi para leader, contohnya turunan daripada GM, ada departemen head. Nah ini kita harus memperkuat mereka, karena semakin mereka confident dan kuat untuk mengambil posisi-posisi selanjutnya. Nah disinilah kemandirian kita di dalam mencapai kompetensi SDM yang bersaing global. Ini yang menjadi tujuan kita penguatan SDM-nya. Nah sedangkan kalau kita melakukan yang kedua table talk ini, nah ini lebih berhubungan dengan pemasaran. Dalam pemasaran artinya kita memberikan update kepada para travel agent yang untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi di Bali, bagaimana kondisi properti kita, ya. Kenapa strategi apa yang harus kita lakukan sehingga apa yang dibutuhkan pasar. Karena sekarang ini kan kita semuanya ini harus melihat ekspektasi daripada pasar seperti apa, kemudian kita juga harus bisa mengikuti, ya, dan sekaligus juga kita mengedukasi pasar. Jadi tidak hanya sekedar kita menerima ekspektasinya, tapi kita juga memiliki harapan, sehingga Bali contohnya kita harus wujudkan menjadi sebuah destinasi yang bertanggung jawab untuk bisa menarik customer yang bertanggung jawab juga. Ya, sama-sama. Oke, Pak Yoga, sebelum dia akhiri, bisa Pak Yoga kasih pesan-pesan untuk pelaku-pelaku pariwisata khususnya di Bali? Di Bali, ya. Nah, jadi COVID ini menjadi game changer buat kita, bahwa pariwisata yang memang sudah memberikan dampak secara positif dari sisi
ekonomi, devisa, penyerapan tenaga kerja, ya. Kemudian juga adanya peningkatan market share dan yang lain-lain. Namun kita juga harus mulai memikirkan seperti ibaratnya going di salah satu sisinya juga memberikan dampak negatif. Nah, tugas kita adalah sebagai pimpinan-pimpinan tertinggi adalah bagaimana kita meminimalkan dampak-dampak negatif ketika kita menjalankan proses-proses pekerjaan kita di hospitality. Jadi keuntungan itu penting, tapi jangan sampai kita mengorbankan terlalu banyak dari sisi lingkungan dan dari sisi sosial. Karena kunci keberhasilan dari sebuah keberlanjutan ini adalah sustainability. Jadi sustainability is the only ticket to connect us to the future. Jadi kalau kita mau berpikir jangka panjang, kita juga harus menyiapkan strategi-strategi yang berfokus kepada keberlanjutan itu sendiri. Jadi jangan sampai nanti generasi yang akan datang ya, sulit memenuhi kebutuhan gara-gara kesalahan keputusan-keputusan yang kita buat, sehingga mereka akan menjadi suffer. Kalau sudah suffer, tentu ekosistem pariwisata tidak akan bisa tahan, dan akhirnya Bali ini akan ditinggalkan. Jadi kita harus jaga itu. Ya. Luar biasa, paket istimewa nih dengan Pak Yoga nih. Pak, terima kasih bagian Pak ya. Sama-sama. Semoga Bapak sehat, tambah sukses, apalagi maka apa nih Pak? Maka grup makin berkembang makin maju Pak ya. Saya terima kasih dulu Pak. Sama-sama, Gian sudah mampir Yes. kembali ya. Saya Gian. Saya Yoga Iswara. Salam pariwisata.